Assalamualaikum Cobedan, kali ini Cobedan mau review sedikit tentang sepeda listrik Adventure Zone, harga di bawah 2 jutaan online. Ukurannya seperti ini teman-teman, dengan kecepatan tempuhnya 45 sampai 50 km, dengan daya baterai sekitar 350 watt kWh, dan beratnya sebentar saya lihat di online. Untuk beratnya sendiri itu 150 kilo. Dengan tinggi badan saya yang 169-170 seperti ini nih teman-teman. Buat merekomendasikan teman-teman yang mau nyari sepeda online, dan saya mau kasih sedikit tutorial gimana cara pemasangan part-partnya, yang memang pas pemasangan tidak ada tutorialnya dan di buku panduannya juga tidak ada. Oke, langsung aja seperti apa, let's go. Oke, jadi kita mulai dari belakang teman-teman. Jadi di sini sepedanya ada dua standar samping dan standar tengah. Coba kita pasang standar sampingnya. Sebentar. Oke, jadi kondisi sepedanya. Jadi ketika pembelian, jadi nanti ini belum terpasang ya. Jadi remnya masih kendor dan memang harus memerlukan baut 10 untuk pemasangannya, untuk pengencangannya. Kemudian kemarin yang belum terpasang lagi adalah jok belakang. Kondisi jok belakang juga ribet juga kemarin pas masang, karena kita lihat nih, kasih lihat belakangnya. Nah, jadi ada baut-baut yang teman-teman juga harus bisa pasang sendiri. Bahkan ada yang sempat hilang kemarin kalau nggak salah. Nih, jadi ini adalah kabel-kabel lampunya. Benar, ini aman. Nanti hujan, kalau untuk hujan juga aman. Ini lampunya juga bisa nyala. Nanti akan saya kasih lihat sedikit seperti ini nih. Kemudian apalagi sedikit lagi untuk bannya masih tromol ya, jadi remnya belum rem cakram. Nah, ini juga part yang agak susah kemarin. Jadi dapat keranjangnya juga nih kemarin. Pemasangannya seperti ini teman-teman. Jadi saya kemarin sempat terbalik, jadi ini di bawah, jadi agak susah, dan menggunakan kunci 10 kalau nggak salah, dan obeng kembang juga masih bisa sih. Pemasangan seperti ini. Cuma minusnya adalah dia pemasangannya tuh karena plastik. Jadi jadi kayak gini nih, agak tidak presisi ya, kurang lurus. Oke, bagian depannya, tampak depannya nih seperti ini. Dan spion juga belum terpasang, jadi kita pasang sendiri. Kalau spion standar kayak motor, pakai kunci 12 kayak masalah. Pakai kunci 12, pengereman juga masih kendor, jadi pengencangan manual. Oke, langsung ke stang. Nah, ini adalah part yang kemarin saya sempat rusak karena nih bentukannya tuh seperti ini. Mana? Nah, ini jadi ini harusnya seperti ini nih. Nah, karena kemarin posisi stangnya miring, tidak center, jadi saya harus lepas. Kemarin agak susah nih lepas di sini. Sebenarnya harus dilepasnya ini aja nih. Cuma saya rusak di sininya, ya udah. Jadi auto rusak, pecah dah semuanya. Tapi nggak apa-apa. Jadi kalau mau dipasang silakan, kalau nggak juga masih bagus juga sih. Jadi kalau mau tiba-tiba dia nggak lurus lagi, tinggal nyari kunci L berapa ini, kalau nggak salah L10 kemarin. Meskipun saya harus ke bengkel. Kemudian ini kondisi cukup lebar bagasinya. Oke, jadi kita juga dapat pedal ya. Tadi pedal ada pedal kan kiri ya. Ini saya sengaja saya lepas karena memang nggak berfungsi, agak berat juga pedalnya. Hanya untuk cadangan aja teman-teman. Kemudian juga dapat chargerannya seperti chargeran pada umumnya handphone juga. Pengecasannya juga termasuk dayanya nggak terlalu gede, kayak Magicom kalau nggak salah itu. Ini chargerannya seperti ini teman-teman. Nah, chargerannya seperti ini. Nah, ini chargerannya. Kemudian untuk titik chargerannya posisinya di sini. Portnya di sini. Kemudian ya hampir lupa, ini adalah posisi onnya, dia 175 5025.
ada dua penguncian, jadi sekali ini posisi off, sekali cuma nyala, dan kalau sekali itu sekalian lampu, kelihatan nggak kalau siang? Nah, lampunya nyala, jadi harus 2 kali biar lampunya nyala. Oke, kemudian oh ya, ini teman-teman, ketika pembelian kita akan dapat 2 kunci. Ini 2 kunci buat starter, buat on off nya, dan 1 kunci untuk pengamanan. Nah, ini yang paling penting ya, kemarin saya juga bingung ini fungsinya buat apa. Ternyata ini difungsikan untuk mengunci roda mobil. Oh ini sorry. Ini mungkin teman-teman juga sering lihat sepeda model lama yang ada penguncian seperti ini. Saya kemarin nyari-nyari ternyata ketemunya di sini. Ini kondisi masih bisa berputar, dan ketika kita kunci ya, dia ngelock. Jadi ini untuk keamanan ganda aja sebenarnya teman-teman. Kita buka lagi. Oke. Nah, oke, jadi kondisi tampak belakang seperti ini teman-teman. Dengan harga seperti itu 1 juta saya belinya 1.800.000. Nanti saya linknya saya taruh di video linknya biar teman-teman bisa cek. Nah, ini satu lagi, ini ada 3 tombol speed ya. Jadi speed 1 kecepatannya agak berat seperti kayak kalau di motor manual adalah kecepatan 1. Jadi ini tapi lebih irit baterai. Semakin tinggi semakin boros baterai. Jadi 1, 2, 3 teman-teman bisa mencoba. Semakin tinggi semakin enteng juga gasnya. Oke. Jadi itu apalagi ya? Ya, saya kasih lihat dulu sedikit baterainya. Nah, ini adalah akinya kalau kita bilang. Baterainya dengan daya 350 itu. Cukup irit sih sebenarnya untuk jarak dekat ya, tapi jangan jarak jauh karena baterai seperti ini agak berbahaya. Oke, jadi wah, kondisinya hujan guys. Jadi seperti itu teman-teman. Ini rantainya, tampak belakang. Oke teman-teman, jadi kita lanjut reviewnya. Kebetulan tadi banyak part yang belum saya kasih lihat. Jadi nanti setelah pembelian secara online ini banyak part yang sebenarnya masih belum terpasang rapi. Seperti ini belum kencang, kursi belakangnya juga masih kendor, terus rantai belum terpasang juga. Dan tadi juga udah sempat saya review, nanti akan dapat 2 pedal kanan sama kiri. Kalau pedal masih bisa dipasang sendiri lah ya, berarti tanpa harus ada kunci pasnya, masih bisa, masih aman. Oke, dan kondisi rantai tadi saya udah bilang terlepas, jadi memang harus dilepas dari bawah sini ya teman-teman. Oke, jadi setelah itu saya mau kasih lihat proses pengecasannya. Proses pengecasannya itu sederhana aja sebenarnya. Tapi sayangnya yang sangat disayangkan menurut saya di sini tuh nggak ada indikator pengecasannya. Jadi kayak persentase casannya sudah berapa persen tuh nggak ada. Dia posisinya ada di samping yang udah saya kasih lihat ke teman-teman di video awal. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi ini sedang proses pengecasan. Indikatornya warna merah. Jadi pengecasan juga diusahakan jangan terlalu berlebihan. Kalaupun 50% harus, baiknya sih alangkah baiknya udah langsung dicas ya, karena untuk mengantisipasi tiba-tiba mati di tengah jalan. Kali kondisi lampunya terang, coba kita matiin lampunya. Kita lihat terangnya lampu. Nah, cukup terang nih teman-teman. Dan jaraknya juga cukup jauh, ada sekitar 2 meter kalau nggak salah. Cukup lah untuk skala sepeda listrik. Oke, ini lagi proses pengecasan. Dan terdengar suaranya nggak? Ada suara gitu. Ya. Ya, jadi seperti itu sih teman-teman. Apalagi ya. Terus lampu nyala ya kalau malam. Kalau kondisi 2 kali start nyala, ini mati. Jadi kunci ini bisa buat ngebuka. Ini dia, ini adalah akinya, dan ini adalah indikator. Susah. Nah, ini kabel cas, sedang ngecas. Ini bisa diangkat juga nih. Jadi ini juga bisa nyari terpisah.
dijual terpisah kalau mungkin ada trouble atau apapun, atau apa di chargernya, di akinya. Oke, apalagi ya. Nah, bunyinya lucu kan, bunyi klaksonnya. Kondisi ban depan, tampak depannya seperti velg racing ya. Kalau kondisi digenjot seperti ini teman-teman, agak berat sebenarnya, berat, tapi dia bisa digenjot sebenarnya, cuman kalau untuk keadaan darurat masih oke lah. Nah, dia gigi satunya lah ibaratnya, ini putarannya seperti ini. Oke, teman-teman bisa langsung lihat di toko yang linknya saya taruh di video. Semoga video ini bermanfaat, jadi opsi buat teman-teman yang nyari sepeda listrik secara online. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Salam Ucupedia.